Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan pada hari ini selalu sehat walafiat. Dan kembali tentunya kami pada hari ini menyiarkan acara Irama Inspirasi Ramadan. Ramadan Segarkan Iman bersama Salman TV. Langsung dari Kompleks Masjid Salman Institut Teknologi Bandung. Topik yang akan kita bahas pada hari ini mengenai sehat ala Rasulullah. Kita tentunya sebagai umat muslim ingin menjadi sosok muslim yang sehat, ingin menjadi sosok muslim yang handal sekaligus tangguh. Namun bagaimana contoh kesehatan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan bagaimana kita bisa menjadi suri tauladan agar bisa menjadi umat yang sehat dan juga tangguh. Sudah hadir bersama saya narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Departemen Biologi di Sel Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, kemudian juga sebagai Ketua Laboratorium Penunjang Pendidikan dan sebagai Ketua Konsentrasi Anatomi dan Biologi Sel Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Unpad. Dan beliau aktif mengajar, menjadi staf pengajar sejak tahun 1989. Bersama saya Akbar Hidayah sampai dengan penghujung acara nanti, saya juga ingin membuka interaktif bersama pemirsa dimanapun berada. Silakan untuk Anda bisa menyimak acara ini dan bertanya kepada narasumber kita. Saya ingin sapa dulu, ada Ibu Dr. Ahdiani, Dokter Magister Kesehatan. Assalamualaikum Ibu Ahdiani, apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Dokter, kalau kita berbicara tentang kesehatan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dari mulai berolahraga dok, kemudian juga sampai mengkonsumsi vitamin, makanan. Tapi definisi sehat itu apa sih dok sebetulnya? Karena jangan sampai kita salah menyebutkan dan menafsirkan kesehatan. Apa sebenarnya definisi sehat dok? Sehat sebetulnya kalau secara umum kita mengacu pada WHO, itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini, yaitu pertama sehat jasmani. Sehat jasmani itu yang seperti apa? Yaitu sehat di mana seseorang bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian di situ juga disebutkan bahwa seseorang bisa berpikir dengan baik. Kemudian dia tidak sampai posturnya juga disebutkan Kang. Jadi posturnya tidak gemuk. Postur tidak gemuk itu artinya dia cukup berotot dan dapat melakukan semua aktivitas sehari-hari dengan baik. Dia bisa berinteraksi dengan manusia yang lainnya dengan baik. Kemudian itu secara jasmani dan juga secara mental. Mental ini juga disebutkan di situ bahwa yang disebut sehat secara mental, dia bisa menerima apa yang ada pada dirinya, jadi menerima semua kekurangannya. Kemudian dia bisa mentoleransi terhadap orang lain, bertoleransi. Kemudian dia selalu merasa bahagia, dapat menerima kritik. Itu juga akan sulit biasanya kita rasakan jarang ya. Kemudian yang berikutnya adalah sehat secara kesejahteraan sosial. Artinya seseorang itu bisa dikatakan sehat bila dia memang cukup sandang, pangan, dan papan. Nah, WHO juga menambahkan bahwa sehat spiritual. Dia bisa dikatakan sehat bila dia punya kesempatan untuk mendengarkan atau untuk bebas beragama, kemudian bisa mendengarkan ceramah-ceramah dengan baik, kemudian juga bisa beraktivitas dengan baik, kemudian juga sehat secara spiritual itu dia bisa mengekspresikan dirinya. Itu. Artinya dok, kalau bicara kesehatan tidak hanya saja sebatas kesehatan fisik ya dok ya, tapi juga termasuk kondisi psikis kita. Nah, kalau secara Islam dok, apakah Islam punya definisi tersendiri berkaitan dengan arti atau definisi dari orang yang dikategorikan sehat dok? Yang disebut sehat di dalam Islam adalah bagaimana kita melihat bercermin pada baginda Rasulullah SAW. Jadi beliau itu menjaga kesehatannya, pertama beliau selalu melihat makanan yang akan dimakan halal dan thayyib. Halal berarti
cara mendapatkannya dengan baik. Toyib itu berarti baik, dan di sini arti yang lebih dalam adalah gizinya baik. Kemudian beliau selalu menjaga kebersihan apapun, baik kebersihan dirinya maupun lingkungannya. Kemudian juga pola makan beliau. Pola makan beliau ini yang selalu menjadi acuan kita semua, bahwa sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Itu yang selalu beliau jaga. Dan selama ini beliau selalu berolahraga. Kita seringkali lupa ya Kang ya berolahraga, tapi beliau selalu menjaga bahwa olahraga itu merupakan bagian dari kehidupan beliau. Luar biasa. Kalau membahas makanan dokter, zaman sekarang banyak sekali makanan-makanan, dari mulai yang instan, dari mulai yang segar sampai dengan yang tidak segar, namun diracik segar dengan berbagai zat kimia, salah satunya formalin. Kalau Rasulullah dokter, makanan utama apa saja sih yang biasa dikonsumsi Rasul sehingga beliau begitu bagus perawakannya, dan bahkan dalam beberapa peperangan jihad beliau luar biasa, sangat prima sekali tampilan fisiknya. Iya, baik Kang. Jadi rupanya dari komposisi makanan yang demikian baik itu terkandung seluruh gizi yang memang harus kita punyai, harus dikonsumsi oleh setiap manusia. Seperti serat itu wajib sekali agar kita menjadi, pencernaan kita menjadi lebih baik. Lalu glukosa yang memang harus kita minum, harus kita makan itu bila kita dalam kondisi misalnya membutuhkan energi yang cepat, kita membutuhkan glukosa, dan dari madu itu luar biasa. Sayur-sayuran pada malam hari itu mencoba agar pada malam hari kita tidak menimbun karbohidrat yang terlalu tinggi, sehingga memang banyak dari kita kegemukan ya Kang ya. Nah, juga Rasulullah itu pola makannya pada malam hari, beliau tidak selesai makan langsung tidur. Biasanya kita kalau selesai makan langsung tidur ya, karena dan disitulah kenapa kegemukan itu sering terjadi. Sedangkan Rasulullah setelah makan terakhir itu beliau 1 jam beraktivitas terlebih dahulu, baru beliau berangkat tidur. Luar biasa, subhanallah. Sahabat-sahabat, kita menjadi tahu sekarang makanan-makanan yang biasa dikonsumsi Rasul sehingga beliau menjadi sosok yang prima dan tangguh. Kita akan bahas berikutnya bagaimana cara Rasul beristirahat, dan pernahkah Rasul sakit, dan seperti apa pengobatannya. Jangan kemana-mana, setelah ini Irama Inspirasi Ramadan, Ramadan Segarkan Iman akan segera kembali.